Oke, recording sudah siap. Iya, sebentar. Iya, tadi agak kebalik ya kameranya. Oke, baik. Ini saya lihat pesertanya mulai berkurang ya semakin hari, tapi nggak apa-apa nanti, eee, semoga nanti, ada, lebih banyak lagi peserta yang menyusul ya. Jadi, mungkin belum, bisa hadir tepat waktu di siang ini, tapi, diharapkan nanti mungkin bisa menyusul seperti itu. Ini saya mau nyapa dulu nih beberapa nih, kebetulan kita cuman hampir 10 orang ya. Nah, saya mau nyapa dulu nih Mas Saiful, bisa cek sound dulu Mas Saiful, saya ingin nyapa nih. Iya, ada Mbak. Oh iya iya baik. Terus, Mas Reza Prima nih saya lihat nih open mic nih. Mas Reza Prima juga ada. Terus saya lihat oh ya Mas Zakaria juga. Saya lihat di hari pertama ya masih ada alhamdulillah. Lalu ada Mas Ananda Bayu Subekti ya saya notice dari hari pertama masih ada ya, dan juga yang lainnya Mas Tommy, Mas Yasin, Mas Dani juga, terima kasih masih semangat ya kita, lanjutkan training hari ini. Dan Mas Rizky sudah siap untuk materi hari ketiga hari ini? Sudah siap, Teh. Oh iya, sudah Iya. siap, sudah standby. Hari ini kita mau lebih banyak, mulai langsung ke instalasi ya, Mas? Iya, ini saya coba izin share screen dulu ya. Oh iya boleh, boleh coba langsung share screen saja, Mas. Apakah udah muncul? Oke, sudah muncul. Nah, jadi untuk hari ketiga ini, kita sudah mulai masuk untuk installing service-nya ya. Jadi di sini saya mau nyoba demo ini, cara instalasi web server Nginx yang diinstal di Linux CentOS yang diinstal kemarin. Lalu kita coba install database. Di sini saya pakai Postgre untuk database-nya. Dan lalu kita coba ngedeploy project Spring Boot ke Linux pakai sistemd. Jadi nanti kita ambil file jar yang di Spring Boot, nanti kita jalanin di sistemd biar berjalan di latar belakang sistemnya gitu. Oke, nah teman-teman bisa dilihat ya semuanya ini sesuai dengan, eee, materinya ini kita bakal ada langsung, demo instalasi web server, database, dan juga deploy-nya juga. Nah, Mas Rizky ini kita bisa langsung, nyobain juga nggak sih para peserta trainingnya? Oh ini bisa Mbak, kan kita waktu kemarin saya udah infoin gitu ya, bahwa sekarang saya mau kasih akses untuk teman-teman yang hadir sekarang, supaya bisa nyobain nih bikin create VM di Nutanix. Nah mungkin sama Tesara boleh di-share-in aja Oh iya. aksesnya. Dan saya mau nanya sama teman-teman di sini, apakah sudah pada download VPN client-nya, Forti Client? Kalau udah di raise hand aja. Oke, ini aku udah kirimin ya untuk link, dokumennya itu nanti isinya ada untuk, koneksi ke servernya. Bisa dicek dulu pada kolom chat semuanya. Ya, akses untuk ke server Nutanix di tabel data. Mungkin, Mas Rizky bisa, oh ya dari aku aja deh. Coba aku share screen juga. Nah, Mas Rizky barangkali ada yang mau dijelasin nih buat, teman-teman semua buat aksesnya, bisa sambil dijelasin? Oh iya, boleh. Nanti kalau misalkan teman-teman di sini udah punya Forti client-nya, nanti bisa di dikonfigurasi dulu VPN-nya. Coba Teh untuk ke bawah. Oh ya, oke. Nah, nanti untuk di Forti client-nya bisa di setting untuk koneksinya.
Dari connection name-nya ini namanya bebas ya. Terus yang paling penting itu nanti remote gateway-nya. Untuk remote gateway-nya pakai domain tabeldata.ipdynamic.com sama customize portnya. Nanti di checklist, terus tulis aja angka portnya 4443 gitu. Terus usernya masukin, kalau udah di save, terus punnya ke atas deh. Nah, nanti untuk loginnya bisa pakai user ini. Ada di sini ada beberapa user ya. Ini nanti tinggal masukin aja user sama passwordnya. Kalau misalkan udah connect, nanti bisa masuk ke Prism sentralnya. Nah, kalau udah bisa masuk, nanti masukin aja user sama passwordnya, password Prism sentralnya. Nah, untuk usernya itu pakai training Linux, dan untuk passwordnya kuda terbang. Gitu. Nanti kalau udah bisa masuk, nanti teman-teman langsung bisa cobain nih bikin VM di Nutanix. Mau pakai OS apa aja bebas gitu. Kalau misalkan mau pakai CentOS boleh juga, kayak yang saya kemarin jelasin gitu. Itu mungkin apa ada yang mau ditanyain dulu untuk connect ke Nutanix-nya, barangkali yang mau ditanyain. Oke, apa udah cukup jelas semuanya? Apa ada yang mau ditanyain dulu? Oh iya, Mas Rizky, ini Ya, untuk nanti instalasi ini bisa buat nyobainnya juga, berarti bisa sekalian nyobain buat yang hari ini ya? Jadi bisa nanti kalau bisa. jadi nanti ketika Mas Rizky ngedemo ini instalasi web servernya, instalasi terus nanti instalasi database-nya itu nanti ketika para peserta training udah connect juga ke server Nutanix-nya berarti bisa sekalian nyobain ya? Jadi Iya bisa bisa. ngelihat demonya sekalian praktekin juga gitu? Ya, tapi teman-teman di sini harus install dulu si OS-nya. Kalau misalkan udah keinstall sistem Mmm, operasinya, nanti bisa sambil ngikutin hands-on gitu. Itu mungkin deh. Ya, lanjut mungkin ya ke langsung ke materinya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan seputar untuk akses ke Nutanix-nya, ini gratis kok kalau misalkan teman-teman mau gitu, mau nyoba Nutanix, bikin create VM. Kalau nggak ada pertanyaan, saya langsung masuk ke demonya ya untuk instalasi Nginx. Oke, apakah sudah muncul? Nah, untuk yang pertama kali kita mau install, yaitu Nginx. Nah, kan kemarin Nginx di hari kedua udah kita install ya, pakai perintah ini, yum install Nginx. Nah, ini bakal nggak keinstall soalnya sudah beres untuk proses installnya, dan ini nothing to do. Soalnya Nginx-nya already installed and latest version. Nah, sekarang kita coba lihat status servisnya. Ke perintah sistem CTL, status Nginx. Nah, ini udah running ya untuk service Nginx-nya. Nah, sekarang kita mau coba lihat nih, konfigurasi Nginx-nya itu ada di mana sih? Nah, untuk konfigurasi Nginx-nya, itu ada di CD, lalu di folder etc, ini ada Nginx, ini enter aja. Nah, ini semua konfigurasinya itu ada di sini. Dan kita bisa lihat nih, file Nginx-nya, konfigurasi Nginx-nya di sini, yang ini. Ini di cat aja, nginx.conf. Nah, ini konfigurasinya nih, konfigurasi untuk Nginx-nya. Dan kita juga bisa dilihat nih untuk tampilan Nginx-nya kayak gimana sih. Nah, untuk tampilan Nginx-nya kita bisa crawl dulu dari server. Ini di crawl, lalu http pakai localhost. Bentar. Nah, ini tampilannya nih, secara respon dari crawl gitu ya. Nah, terus kalau misalkan nanya, Kang, gimana untuk cara lihat dari browsernya? Ini bisa dilihat ya. Kita ke
browser. Nah, terus di sini ditulis aja IP VM-nya. Dia kan berjalan di port 80 HTTP. Nah, ini masukin aja IP-nya 2.0.60. Nah, ini bakal gak bisa. Kenapa gak bisa? Soalnya kita harus dibuka dulu port 80 atau port HTTP-nya. Nah, untuk membuka port HTTP-nya, kita bisa tuliskan command firewall -cmd min /john sama dengan public, lalu min permanen this at this service sama dengan HTTP. Nah, kita masukkan HTTP sini. Nah, kalau udah ini di enter aja sampai sukses. Nah, kalau udah sukses, di reload firewall-nya. Gimana caranya? Komennya itu seperti ini. Firewall -cmd min reload, enter. Nah, ini udah sukses nih. Nah, sekarang kita bisa akses nih Nginx yang tadi di browser. Ini di reload lagi aja. Nah, ini udah muncul nih, udah ada tampilan CentOS-nya. Nah, terus misalkan ada nanya nih, Kang, gimana kalau misalkan kita mau masukin HTML gitu secara custom gitu ya. Nah, ini juga bisa nih. Bisa, jadi tampilan ini bakal diganti dengan web yang kita mau. Tapi kita di sini harus nyiapin dulu nih HTML-nya. Nah, di sini saya udah nyiapin untuk HTML-nya. Udah di folder ini, terus nah ini udah di zip. Ini sederhana sih, ada index HTML sama CSS saja. Nah, buat contoh aja sih ini. Kita pakai ini udah di apa namanya? Sudah di zip. Nah, ini nanti tinggal di-copy-in aja pakai SCP atau bisa juga pakai FileZilla. Nah, kalau pakai FileZilla, kita buka aplikasinya FileZilla. Lalu kita cari foldernya. Presentasi. Nah, ini. Tapi sebelum kita ditransferkan file ini, dimasukin dulu host dari server Linux-nya. Hostnya, masukin IP address-nya. Itu 60. Lalu username-nya root. Password-nya masukkan juga. Sorry. Portnya pakai 22. Klik connect. Nah, ini udah bisa ya, udah masuk. Nah, untuk cara transfer filenya, ini gampang kalau pakai FileZilla. Ini nanti tinggal di drop and drag aja. Misalkan nih saya mau copy it filenya di folder Linux nih ya. Folder Linux, ini dalaman file Linux-nya. Ini tinggal di drop and drag. Ini tunggu aja nih sampai transfer beres. Nah, ini udah finish nih transfernya. Terus kita bisa lihat juga di sini. Pindah lagi ke folder root, ls. Sorry, ini folder. Nah, ini udah ada ya. Filenya udah tertransfer. Nah, kalau sudah, kita coba lihat lagi file konfigurasi dari Nginx-nya. Tiket aja, terus etc nginx, nginx.com. Nah, di sini kan ada, nah ini sini kan ada settingan ininya rootnya. Nah, nanti root ini yang asalnya awalnya ngarah ke HTML, nanti dirubah folder ini ke folder yang ada HTML yang tadi kita udah buat. Kita ls lagi aja. Di sini ada file yang tadi udah dikirim ya. Di sini kita cp aja. Cp ke folder ini. Oke, ya udah di
Jangan lupa masukin juga nama filenya. Nah, kalau udah di copy, kita buka nih folder Nginx-nya ini. cd ls. Nah, sini udah ada kan filenya. Nah, di sini kita unzip aja biar dia nge-unpack file zip-nya. Masukin nih filenya. Nah, kalau udah di ls, lalu ini udah ada ya folder webnya. Nah, setelah itu kita edit file Nginx konfigurasinya pakai vi aja. Sorry, cd /tc nginx ls. Nah, di sini kita edit nih file nginx.conf ini. Nah, edit, kita ke bawah. Nah, untuk di root-nya yang tadi, yang awalnya ini ke HTML, dirubah ke folder web tadi. Web. Nah, kalau udah, di save aja. Wiki. Nah, setelah itu kita coba lihat nih sintaknya. Takutnya ada yang error. Nah, untuk bisa kita ngecek, caranya itu komennya pakai nginx int. Nah, di sini untuk sintaknya udah oke nih, nggak ada yang error. Nah, berarti kita bisa langsung ngerubah konfigurasinya dengan cara di restart service-nya. System ctl restart nginx. Oke, enter. Nah, kalau udah kita juga lihat statusnya nih, apakah nyala atau enggak. Terus, nah ini udah nyala ya. Nah, kalau udah kita coba nih cek web yang tadi. Oh, ini langsung berubah nih. Nah, ini langsung berubah. Nah, ini contoh studi kasusnya gitu ya untuk Nginx, cara membuat custom HTML gitu. Oke, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu untuk menginstal database menggunakan Postgre. Nah, yang pertama yang kita siapin itu kita install dulu nih package Postgre-nya. Nah, itu caranya di sudo aja, sudo yum install Postgre SQL main server, lalu PostgreSQL contrib. Nah, ini nih. Ini adalah perintah untuk menginstal Postgre servernya di Linux CentOS 7. Oke, kalau udah di enter aja. Ini di yes aja. Ini proses instalasinya ya. Nah, ini untuk proses instalasi Postgre-nya udah selesai nih. Nah, setelah itu, jika sudah selesai, kita inisialisasi dulu nih si Postgre-nya. Nah, perintahnya itu pakai sudo PostgreSQL the setup init db. Enter. Nah, ini sedang inisialisasi nih database-nya. Nah, oke. Kalau udah, kita coba cek nih status service database-nya. System, ctl, status PostgreSQL. Nah, ini masih loaded ya, belum nyala untuk status service-nya. Nah, untuk nyalainnya, pakai system ctl enable this no PostgreSQL. Ini enter aja. Nah,
kalau udah kita coba lihat lagi statusnya. Nah, ini untuk service Postgre-nya udah nyala ya. Nah nah, lalu kita coba lihat nih, untuk setup dasar Postgre-nya. Nah, untuk setup dasar Postgre-nya yang pertama, kita coba bikin password buat Postgre-nya ya. Nah, untuk buat password-nya pakai perintah passwd, terus nama user-nya Postgre. Nah, ini disuruh memasukkan password. Kita masukkan aja. Oke. Setelah itu kita bisa lihat nih, pakai masuk ke Postgre-nya pakai su Postgres. Nah, ini masuk ke base-nya. Kalau udah masuk ke base-nya, kita tulis aja PSQL. Nah, ini udah masuk ke database Postgre-nya. Nah, untuk mengecek database-nya, kita bisa pakai komen garis miring L. Nah, ini cara melihat database-nya gitu. Dan ini sudah beres gitu untuk instalasi Postgre database-nya gitu. Nah, sebelum ini apakah ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin bakal ada paparan dulu ya dari Teh Sarah. Sarah, mangga Teh Sarah. Oke, baik sebentar ya. Oke, jadi sambil uh, peralihan ya, sebelum nanti melanjutkan lagi, ini aku mau ngenalin nih produk dari tabel data informatika. Selain yang 2 hari kemarin udah aku coba jelasin, yaitu API Gateway, sekarang aku mau jelasin salah satu produk TDI yang lain, yaitu Big Data Solution. Nah, Big Data Solution ini nama produknya itu TDI Analytics. Aku coba share ya, biar kita lihat sama-sama. Nah, oke, jadi untuk pengenalan ya, teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini. Jadi, salah satu produk lain dari TDI ini, yaitu ada TDI Analytics, seperti itu. Nah, kita kenalan dulu nih. Jadi, tentu semuanya sudah tahu ya, sebelumnya sudah pada tahu bahwa sebuah perusahaan itu akan bekerja dengan lebih optimal lagi apabila dapat mengoptimalkan penggunaan datanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, seperti itu. Dan seiring dengan berkembangnya perusahaan tersebut, tentu kebutuhan pengolahan data akan semakin besar gitu, karena data yang dimiliki itu berukuran sangat besar, sangat variatif, dan juga cepat pertumbuhannya, dan mungkin juga tidak terstruktur gitu. Sehingga perlu diolah terlebih dahulu, yaitu melalui proses Big Data Analytics atau Data Analytics, seperti itu, untuk mendapatkan informasi yang mendalam, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini kita review kembali ya, aku yakin semuanya sudah pada tahu nih tentang big data dan juga data analytics, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, lalu challenge-nya seperti apa nih pada saat ini? Nah, di antaranya yaitu data is everywhere but meaningless gitu. Jadi
seperti yang udah aku mention tadi, jadi mungkin belum semua bisnis atau perusahaan itu, sudah bisa mengelola datanya dengan baik gitu. Jadi mungkin data itu sudah, terkumpul tapi, eee, sudah terkumpul tapi tidak terstruktur, terus, bingung bagaimana sih kita bisa, membaca data ini gitu, bagaimana kita bisa mengambil, manfaat atau misalnya, kesimpulan atas, data yang misalnya kita kumpulin ini. Jadi, kepentingannya seperti apa dan sebagainya, dan itu merupakan tantangan yang besar, seperti itu. Sehingga kalau misalnya manualnya itu kan, kita tahu ya kalau misalnya buat milah-milah data dulu tuh manualnya itu pasti akan sangat melelahkan, apalagi kalau misalnya kita punya data, misalnya data karyawan dan data lain yang sebagainya, apalagi kalau misalnya itu manual itu pasti diolah secara manual pasti itu akan sangat memakan waktu, seperti itu. Nah, lalu apabila dengan adanya pengolahan data, tadi, pasti itu, menimbulkan dan juga akan membutuhkan high cost implementation. Jadi, implementasi biaya yang tinggi gitu. Dan di mana ya analisis data ini ya proses yang tentunya akan memakan banyak biaya gitu, dan ini memang sebuah investasi yang bagus gitu, di mana, eee, kalau misalnya sebuah bisnis atau perusahaan sudah memiliki proses analisis data yang kuat, tentu untuk ke depannya, untuk pengambilan keputusannya dan untuk jangka panjang tentu akan sangat, bermanfaat. Tetapi ya itu tantangannya, tentu akan memakan banyak, biaya seperti itu. Nah, oleh karena itu, inilah solusi big data atau data analytics yang, tabel data informatika miliki gitu, di mana kita ini ingin, memperkuat atau mengoptimalkan, bisnis ataupun, eee, klien-klien kami dengan layanan konsultasi data yang komprehensif seperti itu. Mulai dari modeling sampai ke monitoring, mulai dari raw data atau data yang masih mentah gitu, data yang tidak terstruktur, sampai ke data yang, bermanfaat atau insightful yang bisa kita ambil manfaatnya, yang bisa kita ambil kesimpulannya, seperti itu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di mana kami ini membuka potensi penuh data melalui solusi yang terintegrasi dengan memprioritaskan pengalaman pelanggan dan nilai bisnis terbaik. Nah, lalu apa aja sih, eee, big data stack, kita gitu di TD Analytics gitu. Nah, di antaranya ini, mulai dari data exploration, terus ada crawling engine juga, lalu ada enterprise data lake, ada data warehouse, ada ETL, lalu sampai ke visualisasinya atau result-nya bisa berupa visualization atau dashboard dan juga machine learning seperti itu. Nah, untuk gambarannya, begini, stack kami ya, di mana data ini dimulai dari bermacam-macam, misalnya apabila data yang dimiliki oleh sebuah, perusahaan atau misalnya klien kami itu, baik itu yang structured, lalu ada yang semi structured dan juga unstructured data juga. Lalu nanti kemudian akan melalui proses data lake terlebih dahulu, lalu untuk nanti hasil akhirnya ini ada 2 jenis nih, ada yang nanti, berupa visualisasi data atau BI tools yang nanti akan melalui proses ETL dan juga data warehouse, atau misalnya nanti keluarannya untuk yang lebih jangka panjang dan sifatnya lebih ke masa depan, seperti itu. Nah, di mana output-nya itu bisa berupa machine learning ataupun, data science, di mana nanti lebih banyak lagi prosesnya di big data processing, seperti itu. Nah, ini gambaran sedikitnya nih untuk, stack kami di TDI Analytics. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya, nanti aku bakal jelasin lebih jauh lagi nih. Nah, untuk sebelum itu kita lanjutin lagi yuk Mas Rizky, tadi instalasinya dan juga sampai ke deploy-nya. Oke, boleh. Oke, sekarang saya izin untuk share screen lagi ya, untuk melanjutkan materi selanjutnya. Oke.
Oke, yang sini di keluarin aja. Exit. Clear. Nah, oke. Nah, jadi di sini saya mau liatin dulu ya, sebelum kita ngedeploy aplikasi ke sistem D-nya, kita lihat dulu nih. Mas Rizky, maaf interupsi. Ini Mas Rizky ngaktifin extension video mirror nggak? Bentar. Ini takutnya ini kebalik si screen-nya. Ini kebalik ya? Ini kebalik ya, Teh? Halo? Kalau di saya masih kebalik sih. Tapi itu lagi nggak aktif ya? Ini gimana? Oke, boleh dibantu dari peserta yang lain dari screen-nya apakah terlihat terbalik atau sudah normal? Kalau misalnya sudah normal berarti oke, sudah oke Aman ya? berarti. Coba aku yang coba refresh dulu ya. Oke, Mas Rizky lanjutin. Bisa Oke. dilanjutin. Nah, jadi sebelum kita deploy nih aplikasinya, kita liatin dulu Spring Boot-nya. Nah, ini contoh aplikasi Spring Boot-nya ya. Di sini saya pakai Spring Boot. Nah, di Spring Boot-nya itu untuk codingannya itu cuma simple ya. Cuma nanti nge-get ini aja sih, tulisan greeting from Spring Boot aja. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gede lah aplikasinya, cuman manten ini. Nah, lalu di sini kita di apa namanya, di build dulu nih si aplikasinya. Nah, untuk di build dulu untuk bisa dapat jarnya itu pakai dulu. Nah, untuk nge-build aplikasi Spring Boot-nya kita pakai mvn clean package. Nah, ini tunggu aja proses untuk compiler build project-nya untuk bisa dapetin file jar-nya. Nah, kalau sukses, untuk file jar-nya itu nanti bakal ada di folder target ini. Nah, di sini nih, test Spring Boot snapshot.jar. Nah, nanti file ini di copy, di file transferin ke Linux. Nah, kan tadi udah saya demoin ya, cara untuk transfer file lewat FileZilla. Nah, sekarang saya mau ngedemoin cara file transfer langsung dari terminal gitu, pakai perintah SCP. Nah, untuk caranya, ini di copy aja, copy as a path. Nah, kalau udah, kita ke terminal. Nah, di terminal, di terminal nanti kita masukkan atau ketikkan komen SCP, lalu path yang sudah di copy. Nah, kalau udah, selanjutnya kita ketikkan juga user sama IP address dari server Linux CentOS-nya. Ini kita pakai username-nya root, lalu masukkan IP address-nya, 2.0.160. Nah, jangan lupa masukin path-nya. Ini path-nya saya pakai root aja. Root. Lalu enter. Nah, ini nanti kita diminta untuk masukkan password-nya. Nah, untuk masukkan password-nya, pakai nutanix /for you. Nah, ini udah ke transfer ya filenya, bisa kita cek ke terminalnya. Oke, di ls aja. Nah, ini udah masuk ya untuk file jar-nya. Nah, sebelum kita execute file jar ini, kita perlu install
Java-nya. Nah, Java di Linux-nya ini harus disesuaikan dengan project Spring Boot-nya. Nah, kalau misalkan di komputer saya itu versi Java-nya itu kalau nggak salah versi 17. Nah, cara untuk ngecek versionnya bisa pakai perintah java min version. Nah, di sini saya pakai Java 17 ya. Di VM juga di sini kita harus menggunakan menggunakan versi Java yang sama. Nah, jadi kita harus ngedownload dulu nih untuk versi Java-nya. Oke, bentar. Kita bisa lihat nih versi-versi Java-nya itu di sini nih. Oracle Java di sini banyak untuk Java-Javanya, ada Debian, ada bentuknya RPM buat RHL gitu. Debian bentuknya dev, macam-macam. Di sini juga kita bisa sesuaiin nih versi-versinya gitu. Nah, kalau misalkan kita mau udah pilih nih versinya 17 gitu ya. Nah, ini bisa di copy aja. Copy link address. Lalu nanti di VM-nya di widget, copy. Nah, ini tunggu sampai selesai ngedownload dari Google-nya. Oke, kalau udah kita lihat nih. Nah, ini udah ada ya, udah ke-download file RPM-nya. Nah, cara untuk install file RPM ini bisa pakai perintah yum install terus masukin nih nama file RPM-nya. JDK. Nah, ini tinggal pakai media juga, enter. Oke, oh ini sorry, ini arsiteknya R64. Nah, di sini kayaknya saya pakai yang AMD, kita cari nih yang sesuai dengan arsitekturnya. Wih, PM. Nah, ini nih. Ini address, ini apa saja. Widget lagi, mungkin URL-nya. Oke, kalau udah kita diinstal lagi aja, sama perintahnya kayak tadi. Ini di install, ini aja. Nah, ini tunggu sampai proses instalasi Java-nya itu selesai. Oke, untuk proses instalasi Java JDK 17 sudah selesai. Kita bisa lihat nih versinya di Linux Java-nya. Pakai perintah Java main version sama. Nah, ini udah Java version 17 ya. Versinya udah 17. Terus kita juga bisa langsung execute nih Java-nya yang tadi. Dipakai perintahnya Java. Sorry, kita ls dulu lihat filenya. Nah, nanti Java-nya itu bisa nge-execute file jar ini nih. Nah, perintahnya itu pakai Java min jar, lalu masukin nama filenya. Tes. Nah,
Kalau udah di-enter aja. Nah, nanti dia bakal mulai nyala nih, starting si file jar-nya. Sebenarnya kita bisa juga di-crawl aja, dibikin VM baru. Kita bikin SSH baru nih. 2.2.0.90. Nah, di sini kita bisa cek nih apakah file jar-nya itu udah berfungsi atau belum. Untuk cara ceknya itu di crawl aja, di crawl terus http terus masukin localhost. Nah, karena ini di lokal jadi bisa pakai localhost. Dan untuk port Spring Boot itu pakai port 8080. Nah, di sini muncul nih greeting from Spring Boot. Nah, tapi kan kalau misalkan kalau gini doang, ketika si proses ini dimatiin, di Ctrl C misalkan, kan ini mati ya. Nah, kalau misalkan ini mati, otomatis ketika kita scroll lagi, dia nggak bisa, soalnya si service-nya mati. Nah, gimana sih cara untuk biar kita bisa terus nyala? Nah, kita bisa menggunakan merunning file jar ini di latar belakang sistemnya, itu menggunakan sistem D. Nah, untuk konfigurasinya itu, yang pertama, kita masuk dulu nih ke folder sistem D-nya. Itu ke cd /tc system di sistem. Nah, lalu di sini kita bikin file bebas namanya. Namanya saya VI langsung aja. Lalu masukkan namanya springboot.service. Nah, kalau udah di enter, nah ini kan filenya masih kosong nih. Nah, di sini kita bisa bikin nih apa namanya? Bikin konfigurasi untuk sistem untuk mengeksekut si file jar-nya. Nah, di sini saya udah nyiapin nih contekannya sebenarnya. Nah, gini nih. Jadi untuk konfigurasi dari sistem D-nya itu ada pertama dari unit ya. Nah, di unit ini ada description. Nah, kalau di description ini bebas mau apa aja. Lalu ada after syslog.target. Lalu yang paling penting itu di service-nya. Nah, di service-nya itu kita masukkan user-nya. Nah, user-nya itu kita bebas milih mau pakai user diri kita atau enggak pakai super user atau root gitu. Lalu exec start ini adalah komen untuk kita bisa mengeksekut file jar yang tadi kita bikin. Nah, folder ini yaitu folder di mana file Java-nya itu disimpan. Jadi Java-nya itu disimpannya di folder user bin Java. Nah, ini sebenarnya ini file execute gitu. Oke, kita langsung aja ya, di copy aja ini. Shift I, paste. Nah, di sini kita sesuaiin lagi aja nih nama apa namanya? Nama file jar-nya. File jar-nya itu kita bisa lihat lagi. Sorry. ls. Nah, ini nama file jar-nya itu ini. Tinggal di copy ini aja. Terus diganti yang ini. Nah, gini. Kita lihat lagi nih. Semoga tidak ada kesalahan sintaknya. Kalau udah di save aja. Nah, untuk menyalakan servisnya, kita bisa pakai command system ctl enable no nama servisnya tadi Spring Boot service, tinggal enter. Nah, kalau udah kita cek nih statusnya apakah sudah nyala atau belum. Nah, dan ini sudah nyala ya, dan di sini ada lognya juga, log dari si Spring Boot-nya. Nah, untuk cek Spring Boot-nya biasanya bisa pakai ini nih, jurnal ctl -u, terus nama servisnya. Nah, ini nih, misalkan teman-teman mau lihat lognya tuh bisa pakai jurnal ctl.
Oke, kalau misalkan kita mau akses nih filenya apakah udah bisa dilihat di crawl gitu dari Linux-nya, kita pakai crawl aja. Terus http localhost, masukin portnya yang tadi. Nah, ini bakal langsung ada nih. Jadi kita nggak, karena ini di latar belakang, jadi ini bakal nyala terus sampai VM-nya mati. Nah, kalau misalkan VM-nya mati, ketika restart lagi, nanti sistemnya bakal nyala lagi. Karena sudah menggunakan perintah sistem CTL enable dash no. Nah, itu perintah untuk ketika VM-nya mati, dia bakal nyala lagi nanti sistemnya. Oke, terus kalau misalkan kita mau lihat di browser, itu juga bisa ya. Nah, browser, ada di sini. Jadi tinggal tambahin port aja 8080. Nah, ini nggak akan bisa diakses nih. Kenapa nggak bisa diakses? Soalnya port 8080 ini belum dibuka nih di CentOS-nya. Nah, cara bukanya, kita pakai cara yang kayak tadi, pakai firewall, cmd, zone, dengan public, add port. Nah, ini masukin nih port yang mau dibuka. Kita mau buka 8080 /tcp. Ini di sini sehingga permanen. Jadi nanti ini bakal dibuka secara permanen terus. Nah, kalau udah di enter aja. Ups, ada yang salah nih. Firewall. Ini error argumen permanen. Ntar. Nah, kalau sukses, kita reload juga firewallnya. Nah, oke, sukses. Kalau sukses, kita coba akses lagi nih. Wait, ini masih yang sama. Sistem CTL. Coba matiin dulu aja ya firewall-nya. Nah, ini udah bisa nih. Jadi sekarang file Spring Boot jar-nya tadi sudah bisa diakses gitu. Sudah bisa diakses lewat browser. Nah, misalkan teman-teman juga ya, kayak contohnya saya ada beberapa project yang masih bare metal gitu ya. Contohnya ada Spring Boot juga. Nah, untuk jadi ketika kita mau deploy di server, caranya juga hampir sama kayak tadi. Jadi nanti jar-nya dikopiin lagi. Lalu kalau misalkan memang ada environment tambahan, itu nanti bisa ditambahin juga di konfigurasi sistem D-nya tadi di sini. Misalkan ya teman-teman punya aplikasi Spring Boot. Nah, terus aplikasi Spring Boot-nya ini connect ke database. Nanti tinggal ditambahin aja di exec-start, terus ditambahin variabel-variabel untuk connect ke database-nya gitu. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oh iya, gimana kalau yang untuk koneksi ke Nutanix apa bisa dicoba? Udah pada nyobain belum? Supaya nanti ke depannya itu mau nyoba biar sekalian gitu, biar bisa kita bantu juga untuk bikin VM-nya. Oke, gimana nih para peserta training semuanya, teman-teman? Mungkin apa ada yang
ingin ditanyakan, kita langsung aja bisa diskusi. Apabila ada yang belum jelas atau misalnya perlu dicontohin lagi nih, review lagi. Ini kita masih lumayan panjang nih waktunya. Dan kebetulan untuk hari ini tidak ada kuis ya Mas Rizky. Iya, nggak ada. Nah, jadi mungkin Jadi kita lebih punya banyak waktu nih apabila teman-teman semuanya ingin ada yang mau meraktekin langsung atau misalnya eh, diskusi juga, terus mau nge-show juga ngeliatin ini hasil praktekinnya gimana, hasil nyobainnya gimana, ini kita bakal open discussion nih di sini gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang udah mulai, ada yang saat ini udah mulai bisa cobain koneksi server Nutanix-nya? Oke, kalau gitu aku coba absen ya. Coba nih dari Mas Adhan Mahfud. Mas Adhan, standby. Oke, dari Mas Adi Prasetyo. Oke, belum bisa cek sound juga. Kalau dari Mas Wisnu, Ya, ya gimana, Mbak? oh iya, Mas Wisnu gimana? Apa udah bisa mulai dicoba koneksi ke server Nutanix-nya? Enggak, suruh. Ini saya sudah coba pakai VPN-nya, sudah masuk ke Prism sentralnya. Gimana, Mas? apa Ya, ada ini ya Mas? Apa ada kendala gak ketika connect-nya? Atau sejauh ini masih aman? tadi sih gagal login aja, terus tak coba lagi udah bisa. Oh, login ke Prism Centralnya? Ini sebenarnya saya bikin VM di Nutanix-nya itu ya. Iya, nanti teman-teman juga bisa langsung apa sih? Kalau misalkan ada waktu luang gitu di jam kosong bisa coba-coba juga nanti. Jadi itu batas waktunya sampai training ini selesai. Jadi mas-mas di sini bisa dicoba gitu. Ngulik lah untuk bikin VM di Nutanix. Lumayan apa sih namanya? Mainan baru gitu biar bisa ngulik gitu. Mainannya kayaknya nggak main-main juga ya, Mas Rizky. Tapi itu nggak apa-apa. Itu memang server buat khusus buat kita latihan. Oh Jadi iya, aman berarti ya. aman. Ya, ya, oke. Lanjutin dari Mas Gustri, gimana Mas Gustri? Mas Gustri standby. Oke, belum ada. Terus dari Mas apa ini Kamriyadin. Oh, saya masih menyimak aja dulu, belum mencoba. Oh iya. Oke, oke. Nggak apa-apa, Mas. Lalu dari Mas Arief Budiarto, gimana Mas? Saya sudah masuk di Prism sih, Mbak. Mau nyoba nyoba install VM. Oke Mas, jadi gak ada kendala ya selama Ya, udah. selama ini. Oke. Iya, sudah bisa connect. Oh iya. Oke, kalau gitu. Ini Mas Arief ada nih satu yang udah nyobain. Nanti mungkin Mas Arief bisa update ke kita ya Mas. Info apabila udah connect, nanti mungkin kalau misalnya masih ada waktu bisa kita praktekin yang dari kemarin-kemarin sampai yang hari ini gitu ya.
Ya nanti ada satu orang dari peserta training yang langsung coba nih di sini dan bisa langsung diskusi juga sama Mas Rizky. Gitu. Kalau dari Mas Dani gimana? Iya nih Mas Dani kayaknya malu-malu nih. Gimana nih Mas? Mas Dani standby. Tes, oke. Ini masih belum bisa, Kak. Oh iya, masih belum bisanya gimana Mas? Masih belum bisanya ini masuk ke IP yang 10.11.1.36 ini privacy error. Oh coba mau share screen aja Mas, nggak apa-apa. Ntar biar Iya. sekalian dilihat sama Mas Rizky. Mas Rizky, ini mungkin bisa dibantu nih Mas Dani buat iya. koneksinya yang lainnya. Boleh di share screen aja Mas. Ini kendalanya nggak bisa masuk ke Prism Centralnya ya, yang 36 itu. Nah, kalau misalkan nggak bisa connect-nya, itu harus dipancing dulu Mas. Harus dipancing ke IP, coba ketik di browsernya. Oh ini udah nih, coba advance. Di advance. Nah kalau ini, kalau Prism Central itu harus, kan karena SSL, nah karena nggak ada SSL-nya, jadi browser itu nggak bisa. Nah, jadi untuk mau connect-nya ini pakai Mozilla aja Mas, kalau ada Mozilla nggak? Mozilla. Kadang soalnya di Kalau beberapa pakai browser Chrome bisa nggak? gimana? Pakai Chrome Chrome nggak bisa Mas, sama bisa. bakal kayak gini errornya. Atau coba kalau nggak ada coba download dulu aja paling. Nah, ini berarti download Firefox. Ya download Firefox dulu aja. Oke. Oke. Oke nih sambil nunggu download Firefox ini ada Mas Reza nih ngechat. Kalau misalnya ikut tutorialnya dijalankan di VM sendiri, nanti stepnya sama persis dengan yang video. Apa gimana nih Mas Rizky? Soalnya sekarang mau belum bisa nyobain gitu, masih ada kerjaan. Nggak apa-apa Mas Reza. Cuman gimana nih Mas Rizky, aman nggak kalau misalnya di VM sendiri bisa sama caranya? Aman sih Teh, kalau misalkan nanti Masnya bisa ngikutin, sama ngikutin persis sama kayak saya, itu hasilnya bakal sama. Bisa nanti juga bisa gitu. Tapi kalau misalkan nanti ketika nyoba ada isu, di minggu depan kita bisa discuss gitu isunya. Cari errornya gitu biar langsung beres juga error. Gitu sih. Oh iya, oke. Nanti aku usahain untuk yang 3 hari training ini untuk segera di-upload ke YouTube-nya Tabel Data Informatika ya teman-teman semuanya, supaya nanti selama long weekend nanti apabila misalnya nanti ada yang ada waktu luang, jadi udah ke-upload gitu video record trainingnya gitu. Jadi nanti supaya nanti hari keempat minggu depannya kita bisa review nih, oh ternyata ada yang masih belum bisa atau misalnya ada yang masih belum paham gitu. Iya siap, sama-sama Mas Reza. Terus selanjutnya kalau dari Mas Ridlo gimana? Mas Ridlo. Iya, Mbak. Saya udah buat VM, terus udah clone disk, tapi ini nggak bisa login ke VM-nya. Oh gitu. Coba Mas Dani boleh ditarik dulu share screen-nya sambil download Firefox-nya dulu.
Ini biar Mas Ridho mau share screen dulu nih, ngeliatin kendalanya. Iya, siap, Kak. Oh, mau kita bikin. Oke, share screen aja Mas Ridho nggak apa-apa. Gimana Mas, apa bisa share screen? Benar. Tuh. Saya nggak bisa share screen juga. Oh iya, kenapa Mas? Oke, sebentar aku skip dulu ya. Untuk Oh Mas iya. Rizky gimana? Oh, Oke, sudah Mas nampil. Iya, Mas Ruswanto belum standby. Kita lanjutin dulu Nah, sama ini Mas. isunya apa, Mas, tadi? Ini kan saya kan tadi buat VM-nya disknya clone disk. Oh, itu coba lihat update dulu, Mas, ke menu update. Biar bisa saya Update. lihat dulu ya. Nah, next aja. Oh, ini untuk image-nya kayaknya ini image ini, Mas, image template. Jadi langsung jadi ininya. Iya, itu Iya. username passwordnya apa ya? Untuk rootnya ya. Kalau coba Nutanix garis miring for you bisa nggak? Untuk username-nya root. Ya, root Iya. passwordnya. Nutanix bisa tulis aja ya. Kalau bisa gitu biasanya sih ini. N-nya besar atau kecil Mas ya? Coba kecil dulu. Kalau misalkan nggak bisa besar. Nah ini Mas. Nutanix for you. Coba. Ini incorrect Mas. N besar sama. Sama. Oh, apa ya passwordnya ya? Ya paling gini Mas, bikin baru aja mungkin untuk VM-nya, bikin baru lagi aja. Bikin baru berarti yang 93 itu Mas ya? Oh bentar, saya lihat dulu ya Mas ya. Saya izin ganti dulu VPN-nya, bentar. Oke nih sambil nunggu. Kalau dari Mas Saiful Surya. Mas Saiful Surya apakah standby? Iya, standby. Iya. Gimana Mas? Apakah udah mulai dicoba koneksi ke Nutanix-nya? Atau belum? Atau ada kendala? Kendala di VPN aja sih, nggak masuk untuk server dari Portikliumnya masih 40% ya tadi sih. Oh oke. Nanti bisa setelah ini didiskusin sama Mas Rizky ya. Oke. Oke. Kalau dari Mas Tommy Irawan. Halo Mas Tommy. Oke, Mas Tommy belum standby. Kalau dari Mas Wisnu Waskito. Oh iya yang tadi ya. Maaf ini ada 2 Wisnu nih, kayaknya saya jadi tukar nih.
Kalau dari Mas Yasin? Mas Yasin? Oh, belum standby sepertinya. Kalau Mas ada. Ya. Gimana Mas Yasin? Udah dicobain koneksinya? Oke, nanti bisa menyusul ya. Kalau dari Mas Zakaria? Mas Jaka? Belum standby ya? Oke, nanti selanjutnya mungkin bisa menyusul ya. Oke, Mas Rizky gimana? Tadi ada yang mau dicek dulu? Iya teh bentar ya. Nah, jadi ini ada ISO-nya. Kan tadi saya udah nge-upload ISO untuk CentOS-nya. Nah, ternyata ketika ada upload itu ada error untuk CentOS-nya. Jadi kalau misalkan kita sembari saya benerin dulu, yuk apa sih namanya? Upload ulang. Nah, teman-teman sini bisa pakai ISO-nya yang Ubuntu dulu paling. Kalau mau pakai yang Ubuntu itu udah ada. Kalau mau coba install dari awal gitu VM-nya. Gitu sih paling. Oh ya, saya mau infoin juga nih, saya udah pakai ini kan di situ ada ISO ini ya, ISO RHL. Tadi yang share screen itu siapa? Mas Ridlo bukan ya? Yang tadi nggak bisa login.
Iya, Coba Mas boleh ini lagi, share screen lagi. Nah, nanti itu di-update aja disk-nya. Nah, nanti dimasukin attach disk lagi, disk 1 buat hard disk storage-nya, sama CD-ROM-nya, nanti pakai yang RHL ISO-nya. yang rel 93 Mas. Nah, iya itu. Di-update lagi aja. Oh, oke. Nah, itu sebenarnya RHL sama sih, sama CentOS. Jadi kalau misalkan mau nyoba pakai dulu itu, nggak apa-apa. Nggak bisa nambah Mas. Dimatiin dulu VM-nya, power off-in dulu. Ini ya. Ya, Yang ini dihapus Mas. nggak usah. ISO-nya itu ya, hapus aja. Hapus aja Hah? terus bikin baru yang disk-nya. Yang ini dihapus. Iya, hapus aja Mas. Tadi attach disk lagi Mas. Attach disk lagi buat storage-nya. Kapasitasnya 50 GB aja sih, cukup sih buat latihan. Itu. Save. Yang ini di siapa Mas ya? Diisi nama aja sih Mas. Yang ini menyambung ke Red Hat ini. Coba lihat, diklik aja. Sini coba masukin nama pengguna aja bebas, bisa nggak?
Harus login dulu ke RHL-nya. Harus daftar dulu, Mas, ke redhat.com-nya. Oh, RHL. Paling kalau misalkan mau pakai CentOS, nanti saya upload dulu aja sih. Ini nanti mungkin bisa diinfoin ya, Teh Sarah, kalau misalkan saya udah beres uploadnya. oh iya. Berarti nunggu masnya upload dulu mas ya. Iya, Oke. Terima kasih. sama-sama. Iya, gimana? Eh, tadi Mas Ridlo udah kebantu atau gimana nih? Aku kurang paham nih Mas Rizky. Tadi Ya, udah paling nanti bisa. ganti ini aja deh, ganti saya upload image ISO CentOS-nya biar nanti sama. Nah, nanti kalau misalkan udah ke-upload nanti bisa diinfoin sama Teh Sarah mungkin ya. Nanti saya info ke Teh Sarah, di Teh Sarah info ke teman-teman gitu. Oh gitu, oke. Sebentar. Aku share link ininya deh. Apa itu namanya? Grup WA ya untuk supportnya. Nanti aku infoin ke situ. Tadi Mas Dani gimana Mas? Udah download ini Firefox-nya? Sudah Kak, sudah aman. Gak bisa masuk. Udah bisa masuk. Ya, Mana mau dicoba dilanjutin dulu sendiri? Belum ada kendala berarti ya? belum. Oke, siap. Tadi itu dari yang mau nanya itu Mas Saiful ya kalau nggak salah. Mas Saiful Surya. Ya Mbak. Gimana Mas tadi ada yang mau ditanyain? Ada kendala? Iya, pas login vertikal ini masih 40% sih dari tadi. Katanya sih ada masalah di... Ini harus bisa screen aja gitu ya Mbak? Atau gimana? Boleh Mas, sambil share screen. Kelihatan nggak Mas Rizky? Nah, kelihatan Mas. Ya, tadi tuh sempat errornya tuh gini Mas. Sebelum login nih, pas sudah masukin user passnya sih. Jadi Ini sekarang di yes aja coba Mas. Udah dicoba di yes. dia coba dia sekarang statusnya masih 40% sih dari tadi. Coba login. Kalau settingan ininya, settingan koneksinya udah sama. Sama sih. Bentar. Vertiget. Kalau username-nya udah coba ganti yang lain, Tadi udah pakai yang 3 sih, sempat juga ganti. Tapi sama sih Mas. coba sekali lagi ganti. Terus connect lagi. Atau enggak di ini Mas, si Forti client-nya dipakai ke test manager terus di entas aja. Terus nanti nyalain lagi Forti client-nya. Oh gitu. Bentar. Coba. Yang mana nih Mas? Semuanya aja. Oh semuanya. Atau enggak di ini aja Mas, di pojok kanan bawah kan itu nanti ada, nah itu klik, nah ini di klik kanan, di shutdown aja. Nah kalau udah masuk lagi ke Forti client-nya.
Ini yes aja Mas. Itu di yes aja, Mas. Nah kayak gini sih data itu Mas. Jadi masih 40% gitu. 40% terus ya. Hmm. Kayaknya selain ini ada VPN lain nggak, Mas? Yang nyala gitu ada nggak? VPN cuma satu sih. Itu partikel yang ada sih. Hmm. Atau versi nggak pengaruh nggak Mas? Maksudnya Kalau versi versi sih kalau di partikel Windows harusnya stable-stable aja sih, Mas. stable. Harusnya stabil aja gitu. Nah, paling kalau masih tetap nggak bisa, di reinstall aja mungkin. Coba ke ini, Mas, pengen lihat saya ininya, apa namanya, network manajernya, control plane, ke si network, settingan networknya. Di mana Mas? Control plane, Betul. control panel, sorry. Terus masuk ke network dan internet. Terus network and sharing center. Di situ ada nanti change adapter setting. Ya harusnya udah ada sih networknya. Oh ini coba nih yang Ethernet ini bisa di disable gak? Nah coba langsung login lagi ke portinya, disconnect lagi aja. Usernya coba ganti. Masih ya Mas ya? Masih. Paling di reinstall sih Mas. Reinstall partikel ini berarti. Iya, jangan install terus install aja paling. Soalnya di yang lain sih tuh bisa ya dari device-nya ini. Versi 7. Oke, kalau gitu bisa nanti coba di reinstall dulu ya, Mas Saiful, si partikel lainnya. Ya, nanti aku udah buat teman-teman semuanya, aku udah kirim link grup WA untuk support info dan support training ini sampai nanti hari kelima. Jadi nanti aku bakal invite juga nih Mas Rizky ke grup. Jadi nanti buat nanti teman-teman yang mau nyobain, terus misalnya ada yang mau tanyain kendala, bisa langsung ditanyain ke grup. Nanti insya Allah direspon sama Mas Rizky buat nanti biar semuanya bisa pada nyobain sampai hari kelima. Bisa kan ya Mas Rizky nanti dibantu nih teman-teman semuanya? Ya, bisa. Teh Sarah. Ya, oke. Baik gitu. Paling untuk sebelum kita menutup training hari ini, paling aku mau lanjutin sedikit yang tadi ya, yang tentang TDI Analytics. Ini buat sambil break kita aja sebelum mengakhiri training hari ini.
Nah, jadi yang terakhir itu tadi kan kita udah kenalannya sama stack dari Big Data Solution dari TDI. Lalu untuk selanjutnya, nah jadi lebih jelasnya lagi keseluruhannya. Jadi di mana nanti proses pengolahan data nanti, proses data analytics tadi akan proses akan dibantu gitu ya, disupport oleh Tidai Analytics, di mana nanti si output-nya itu diantaranya bisa menjadi 3 bentuk gitu. Apakah nanti si output dari pengolahan datanya bisa berupa visualisasi berupa dashboard atau tadi BI tool seperti yang stack tadi, ataupun misalnya berupa search atau queries-nya, ataupun berupa machine learning gitu. Nah, di mana ketiga hal ini apabila dilihat ini akan sangat berperan dalam decision making, terus monitoring, controlling, dan juga automation data di suatu bisnis atau suatu bisnis gitu ya. Jadi itulah hashtag kami untuk teman-teman semua. Terima kasih yang masih ngejaga semangatnya dan masih ngejaga semangatnya untuk belajar tentunya ya. Dan di sini juga Mas Rizky masih tetap semangat untuk sharing ilmunya juga. Di sini kita sama-sama belajar dan semoga sampai hari kelima ya. Oh iya, jangan lupa ya untuk absennya saya resend lagi. Ini agak beda, linknya udah disesuaikan untuk hari ini, hari ke-3 Google Form-nya. Saya send dulu ya. Nah, ini sudah saya send. Bisa langsung dibuka ya, nanti keburu ditutup ininya, Google Meet-nya. Nanti bisa di situ absensi untuk di hari ke-3 gitu. Nanti jadi biar sampai hari ke-5 nanti aku bisa ngelihat nih siapa aja yang dari awal ngikutin gitu ya, sampai hari ke-5. Nanti untuk persiapan pembuatan sertifikasinya seperti itu. Dan juga untuk nanti tidak hanya dari absensinya, tapi juga nanti akan ada tes atau review yang teman-teman harus ikutin seperti itu. Jadi biar kelihatan nih, oh ternyata selain bisa ngikutin sampai akhir, ternyata teman-teman juga memang menyimak dengan baik, mempraktikkan dengan baik, dengan mengikuti tesnya dan juga hasilnya memuaskan seperti itu. Nah, nanti untuk info selanjutnya akan aku infoin juga di grup yang udah aku kirim ya. Jadi kalau bisa join sekarang. Dan ya, sekian dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mas Rizky. Ya, sama-sama semuanya.